Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3 tahunan lalu tuh aneh bikin konten tentang budidaya jamur tiram. Lah, nggak ada hujan nggak ada angin, tiba-tiba banyak WA masuk. Mungkin lagi di blow up itu sama YouTube atau gimana gitu. Tiba-tiba banyak konten masuk atau direkomendasikan ke yang lagi cari usaha tanaman budidaya gitu, direkomendasikan ke mereka. Tiba-tiba mereka banyak yang japri, ngubungin ke WA, "Bang, beli baglok berapa Bang? Ini yang udah jadi berapa Bang? Ya, yang pasti jadi berapa yang untuk jamur tiram? Ada yang mau coba-coba." Nah, pemirsa nih, kita ulas lagi. Sebenarnya di playlist Detektif TV itu enak tuh, tinggal dicek playlist, cari jamur tiram tuh infonya udah akurat. Tapi ini kita ulas lagi aja. Jadi gini pemirsa, jamur tiram ini tergolong jenis sayuran yang saat ini ya sangat populer untuk masyarakat Indonesia nih belakangan ini nih. Sehingga banyak para petani yang mencoba untuk mengambil peluang di usaha ini. Udah banyak, tapi yang gagal juga banyak. Jujur aja, yang gagal juga banyak. Nanti di konten terpisah kita ulas secara detail kenapa orang pada gagal di usaha ini. Sekarang kita prospeknya aja dulu dah, biar kontennya rada urut lagi. Saya urut lagi upload-uploadnya tentang jamur tiram. Jadi gini, hal tersebut tuh dikarenakan banyaknya permintaan, baik itu untuk kebutuhan di pasar-pasar tradisional dan juga pasar swalayan untuk jamur tiram nih. Jadi kalau saat ini nih kita sedang bingung, atau kalian gitu yang lagi sedang bingung memikirkan usaha apa yang sekiranya aman untuk dijalankan, maka budidaya jamur tiram ini bisa dikatakan jenis usaha yang layak untuk dicoba. Kenapa layak dicoba? Melihat kondisi yang ada di lapangan nih, di mana permintaan pasar dan kebutuhan yang tinggi, tapi stok jamur tiram ini terbatas. Maka dari itu budidaya jamur tiram ini memiliki prospek yang sangat bagus. Coba aja masuk ke pasar-pasar gitu. Setiap pagi nih masuk ke pasar-pasar. Subuh-subuh nih pagi-pagi ke pasar-pasar yang di sekitar kita. Itu jamur tiram tuh ada tuh. Jamur tiram ada, tapi nggak ya stok mereka banyak gitu, ada gitu. Tapi siangan dikit udah nggak ada, udah habis. Dan udah nggak ada lagi karena memang terbatas. Pasokannya untuk tempat-tempat tuh terbatas, memang ada hitungan jarak tempuh semua gitu-gitu ya. Karena jamur tiram tuh bawanya harus pakai udara dalamnya biar nggak layu. Itu teknis, nanti kita bahas di teknisnya. Nah, bukan sekarang ini aja, kedepannya pun sampai 5 tahun, 10 tahun, atau 20 tahun lagi, budidaya jamur tiram ini dipastikan tetap prospek. Selama masyarakat masih membutuhkan masakan lezat, lauk enak dengan kandungan gizi tinggi, maka kedepannya jamur tiram ini masih dikatakan ya usaha yang sangat baik, yang berprospek gitu. Jadi sayang kalau kita ini aja dulu, bukan sayang kita lewatkan, nanti kesannya dipaksa banget untuk usaha begini. Simak dulu aja, kalau kira-kira tertarik ya boleh dipelajari lebih lanjut. Intinya jamur tiram adalah budidaya yang mudah dilakukan siapapun. Mudah sebenarnya, kalau menurut saya pribadi mudah, karena selain udah nyoba juga. Dulu gini, ada anak buah saya nih di kantor gitu, anak buah saya tukang ngedit di komputer gitu. Tiba-tiba udah lama ternyata udah lama berhenti gitu, dia kerja katanya di Indomaret, di mana dia kerja, ya udahlah, udah kerja. Tiba-tiba gitu saya punya sekolahan, ada kepala sekolahnya ngobrol-ngobrol, usaha jamur tiram di mana? Di sana Bang, ke sana Bang. Saya diajak tuh, dia presentasi, ada pengusaha jamur tiram Bang, sukses Bang, gini. Begitu saya kesana, lah nggak taunya itu yang bekas karyawan saya. Anaknya saya udah berumah tangga, anaknya saya kepelin duit dah. Saya nggak tega, dulu bekas karyawan saya, tapi sekarang jadi bos jamur tiram di Luliang di Bogor. Nah gini pemirsa, pasar lokal dan internasional untuk jamur tiram nih pada saat ini nih terhitung menjanjikan dan laku sekali. Cuman kalau untuk internasional kita di internasional memang laku, cuman kita bukan nggak bisa, butuh pemahaman, butuh pembelajaran biar nggak layu itu. Karena jamur tiram ini berbeda sama jamur merang, jamur lain yang dia kan daun. Kalau yang ini daun, jadi mudah layu. Intinya gini, cek aja di pasaran, baik offline ataupun online. Sangat banyak kebutuhan sayuran untuk masakan. Jamur tiram ini untuk masakan ini banyak kebutuhannya, sebagai tumbuhan yang banyak dicari lah. Dia kan parasit ya, tumbuhan parasit kalau nggak salah, yang di kayu-kayu, di lembab-lembab gitu-gitulah.
baik itu untuk masakan atau produk restoran atau rumah makan. Pokoknya kebutuhan untuk jamur tiram lumayan. Percaya atau enggak gitu ya, permintaan jamur tiram ini tergolong tinggi sebagai sayuran bernutrisi tinggi. Dia gizinya tinggi dia. Dengan begitu sudah tentu produksi jamur tiram menjadi tinggi permintaannya. Nah, melihat hal ini, tentunya kita nih sebagai pengusaha yang berkecimpung di dunia usaha nih, yang sering nonton channel-channel usaha, ide-ide usaha, kita tuh bisa melihat lah kalau ini merupakan peluang yang nggak boleh disia-siakan. Bisa dikatakan kalau ini adalah peluang usaha budidaya yang sangat menarik. Nah, masalahnya untuk bisa melakukan usaha ini nih, yang nggak pengalaman bisa nggak bang gitu ya. Sebenarnya sih kalau saya jujur ya, rasanya siapapun bisa dan melakukannya, dan hanya diperlukan tekad yang kuat untuk belajar hingga sukses menaklukkan tantangannya. Itu bahasa resminya tuh begitu. Yang penting adalah kita punya kemampuan dan kemauan untuk belajar. Catat tuh, kemampuan dan kemauan untuk belajar, baik dari pembudidaya sekitar ataupun otodidak melalui buku, konten YouTube dan lainnya. Sudah banyak yang mengulas tentang tata cara ini nih, tata cara usaha ini. Kalian juga bisa cek di playlist di channel Detektif TV ini, dari soal cara membuat baglog, media tanam, media tumbuhnya tuh, sampai proses panen dan lainnya. Diulas lengkap sih. Nanti di sini saya bikin ini rada rinci lagi, dari awal rada rinci lagi sampai proses pemasaran, cara pemasaran, cara jualnya, saya di konten-konten terpisah tapi satu playlist. Jadi yang nonton informasi dapatnya utuh, nggak setengah-setengah. Yang pastinya jika berhasil diusahi jamur tiram ini nih, jika berhasil ya membuat hidup kita menjadi lebih baik lah ke depannya, khususnya dalam hal finansial. Ada banyak sekali cerita sukses dari petani-petani yang berjuang nih dari titik nol hingga akhirnya bisa hidup sukses hanya dengan usaha pembibitan jamur tiram. Jika membahas soal tempat budidayanya, katanya kan jamur tiram harus tempat dingin bang, harus dataran tinggi, tempat lembab, pegunungan gitu. Untuk saat ini nggak usah terlalu dipikirkan karena udah banyak trik-trik dan caranya, dari mulai menciptakan ruangan lembab hingga budidaya jamur tiram tuh di tengah-tengah kota-kota padat penduduk. Udah ada tuh kota-kota padat penduduk panas, udah ada dengan cara-cara dibuat lembab. Atasnya tuh daknya itu dikasih air biar lembab, disiram air. Ya pokoknya banyak cara lah. Nanti terperinci pelan-pelan kita nih. Di Detektif TV itu di kita aneh nih, pernah bikin gerebek sebuah tempat budidaya gitu di Serang Banten. Itu menurut saya kontroversi. Di tengah sawah panasnya gila-gilaan, tempat sawah panasnya gila-gilaan, tapi dia usaha jamur tiram. Lah, saya aneh. Lebih lengkap ntar saya taruh linknya di deskripsi dah, lebih lengkap gitu. Link di deskripsi, diklik aja itu. Saya juga aneh, kok tengah sawah ternak budidaya jamur tiram, bagaimana cara tumbuhnya? Saya tahu jamur tiram tuh dingin, jamur kan dingin lembab begitu, tapi kontroversi. Lebih lengkapnya cek di deskripsi. Nah, untuk kelas budidaya tumbuhan dan sayuran nih, kan tumbuhan sayuran nih, bisnis jamur tiram ini bisa dibilang yang paling cepat, dan keuntungannya lumayan. Untuk perputaran uangnya tuh lumayan cepat, dari mulai proses awal hingga panen terhitung cepat. Dan untuk kita yang bukan seorang pembudidaya berpengalaman di bidang ini sekalipun, bisnis jamur tiram ini bukan hal yang mustahil untuk kita geluti. Untuk masalah penjualan pun harusnya kita nggak perlu ragu. Jamur tiram merupakan salah satu produk sayuran yang mudah diserap untuk masyarakat gitu, laku lah gitu, untuk masak setiap harinya, untuk kebutuhan rumah makan keluarga, untuk warteg rumah makan gitu loh, sampai restoran yang menu-menu jamur. Saya makan di BBK Leo, jujur nih, saya makan di BBK Leo. Menu yang saya suka itu dari BBK Leo itu tuh, yang tahu ya, saya bukan agung-agungin produk dia lah, tapi menu yang saya suka tuh jamur tiramnya itu. Tumis jamurnya tuh enak banget dah. Saya demen kalau makan di sana. Itu menu utama yang harus ada tuh. Apalagi sekarang nih di zaman online begini nih, aplikasi Mart sayuran itu udah cukup tinggi penjualannya di sana. Boleh dicek penjualan jamur tiram tuh paling laku. Ini kan jelas. Jadi kan ini jelas nih, emang usaha yang laku di pasaran. Dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk di Indonesia, khususnya penduduk yang mendiami kota-kota besar gitu, yang penyuka sayuran bernutrisi tinggi tuh, tentu aja dari situ kita bisa melihat jika permintaan minat pasar nih semakin lama semakin meningkat kan.
baik itu di restoran maupun di rumah tangga. Ya udah gitulah. Pokoknya ini sejalan dengan permintaan jamur tiram yang terus meningkat. Sejalan. Orang suka makan, orang suka apa gitu. Makin hari makin meningkat lah gitulah. Nah, salah satu alasan mengapa jamur tiram menjadi salah satu sayuran yang sangat laku di pasaran tuh, alasannya kenapa tuh? Karena tumbuhan ini memiliki harga beli yang sangat terjangkau. Murah standar sayuran aja, standar miring atau standar 2 lah gitu. Pokoknya standar lah gitu. Pokoknya lumayan murah. Terlebih lagi permintaannya kan yang semakin bertambah, berarti kan penduduknya maksudnya di penduduk itu sesuai untuk lidah. Mau lidah enak, dapat masakan enak, sayuran enak, nutrisinya tinggi, gizinya tinggi, harga yang segini ya udah. Kalau mereka doyan kan mereka beli lagi, kalau mereka kecewa kan mereka nggak kurang laku sayurannya. Banyak kan sayuran yang kurang laku tuh. Banyak banyak lah, tapi sayuran nggak bisa dibilang nggak laku sih. Masing-masing ada orang suka, ada orang nggak suka. Kayak saya nggak suka buncis, saya suka kacang panjang. Tapi tetap aja yang suka buncis ya dibeli terus buncis. Nah, salah satu alasan nih mengapa jamur tiram menjadi salah satu sayuran yang sangat laku di pasaran, karena ya itu tadi, selain harganya terjangkau, penduduknya juga semakin lama semakin bertambah banyak gitu kan. Terdapat satu catatan penting nih kalau menurut saya nih, tapi penting nih di bisnis usaha jamur tiram ini yang mungkin membuat yang kalau kita bikin kita yakin mau menggeluti usaha ini atau mencari tahu lebih dalam usaha ini atau mempelajari lebih dalam usaha ini, biaya operasional untuk melakukan usahanya cukup rendah jika dibandingkan kita ingin membangun usaha budidaya lainnya gitu. Ini untuk memulai awal cukup rendah kalau menurut saya ya, jika dibandingkan usaha lainnya seperti sayur-sayuran hidroponik atau lainnya lah gitulah. Nah, catatan penting di sini nih, sebelum kita menggeluti usaha ini gitu, sebelum kita terjun gitu ke usaha jamur tiram ini, sebelum benar-benar terjun lah gitulah, kita pelajari dulu lah tata cara budidayanya, penyakitnya dan lain sebagainya, agar memiliki skill yang baik nih. Untuk yang belum pengalaman, sangat disarankan kalau kita mengikuti pelatihan khusus jamur tiram. Itu dari pemerintah, dari kelurahan biasanya banyak tuh begitu tuh. Ada aja lah, apalagi kalau kita mau gerak gitu, mau jalan ke dinas-dinas pertanian tuh banyak yang belajar begitu. Tapi kalau mau cepet ya dari YouTube aja cukup, dari buku cukup, dari artikel cukup lah. Nah, untuk kandungan gizinya ini nanti kita bahas konten terpisah aja kali ya. Kandungan gizinya lumayan banyak lah, intinya ini lumayan tinggi lah, makanya cukup populer, orang udah suka untuk jamur nih. Rasanya kan kalau dibuatnya enak kayak ayam gitu, kayak enak lah pokoknya lah. Nah, otomatis usahanya jadi menggiurkan kan, karena kan hingga kini pun usahanya tetap prospek cerah. Jadi sampai tadi saya bilang tuh di awal tuh biar nggak ngulangin omongan lagi, 10-20 tahun ke depan juga orang tetap suka lah usaha ini. Maksudnya tetap suka lah, masakan ini nggak ada bangkrutnya lah. Selagi bendanya ada pasti laku lah. Nggak mungkin tiba-tiba satu negara nggak makan, satu kota nggak suka sama sayuran ini kan nggak mungkin, tetap laku lah. Warga juga kan kalau namanya masak, hari ini masak nih, besok masak nih, pilihan ini ada macam-macam lah kan, masak itu aja bosen. Tapi kalau ada, pokoknya prospek lah jamur tiram nih. Tapi untuk bisa menjalankan bisnis jamur tiram ini, jangan dulu berpikiran kita harus mengeluarkan dana yang besar. Padahal nih kita bisa melakukannya tanpa mengeluarkan biaya yang besar nih. Kita kecil-kecilan aja dulu. Misalnya kita beli baglog atau media tumbuhnya nih yang udah jadi gitu ya 20 dulu, lalu kita amatin tuh, kita pelajarin sampai akhirnya paham, dari satu baglog saya dapat berapa kilo, balik modal enggak, baru tuh tambah lagi bikin rak, tambah lagi 50, 100, 1000 baglog, udah mulai tuh. Jadi dari kecil-kecilan aja dulu, beli jadi dulu aja. Kalau udah bisa baru baglognya bikin sendiri. Gampang kok bikin sendiri. Di YouTube saya ada nih cara detail dari awal bikinnya juga ada. Pokoknya ya simak terus Detektif TV lah. Untuk pemula yang benar-benar pemula gitu ya, jangan langsung berpikiran mau bikin usaha besar-besaran, pabrik gitu ya. Kecil-kecilan dulu. Yang tadi saya bilang tuh, kecil-kecilan aja dulu, kecil-kecilan. Tukang itu udah di pause tadi, lewat lagi tukang bakso. Nah, sambil belajar kita bisa mulai melakukan aktivitas usaha jamur sejak kecil-kecilan di rumah kita tuh. Sambil belajar bagaimana memahami seberapa jauh kita mengukur kemampuan kita tuh di bisnis ini nih. Jika kita masih belum benar-benar yakin, kita belum pede nih,
ya kita bisa melihat, mengamati realita yang ada gitu dari teman-teman petani sekitar, atau datang aja yang ada ternak mana sih, saya datengin gitu, saya tanya, saya belajar, saya apa, kalau emang udah yakin banget apakah bisnisnya benar-benar menguntungkan atau gimana gitu, baru dah ya gitu aja pokoknya. Jangan cari informasi sebanyak-banyaknya, tidak terpikat sama konten YouTube atau kata si A atau kata si B, tapi serap informasi seakuratnya. Dengan berbagai kemudahan dalam menjalankan bisnisnya nih jamur tiram nih, harusnya mencari informasi itu nggak sulit. Ya gitu aja ya pemirsa ya. Nih saya udah kebanyakan ngomong, intinya nih saya mengungkap prospek jamur tiram. Tinggal kalian aja yang berminat, yang enggak, yang mau belajar lebih jauh di Detektif TV itu nanti parsial aja. Estafet pelan-pelan, saya selang-selang aja, Mama. Hari ini saya upload lele, nila, apa sih, landak mini, kelinci, ataupun nanti ada lagi jamur tiram. Jadi biar orang nggak bosan juga di channel ini. Intinya nih channel budidaya, channel usaha, hiburan juga ada. Yang belum subscribe. Berbagi pernah rugi kalau nggak pernah berbagi. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah diskusi kita. Tulis di kolom komentar apa yang kamu pikirkan agar kita bisa mendiskusikannya lagi. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng agar channel ini terus terbangun dan kamu menjadi yang pertama mendapatkan pemberitahuan video untuk diskusi-diskusi kita yang lebih seru lagi.